وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم minal jannati manzila. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh ini kita masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas ketaatan kita kepada Allah, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah berjuang dengan para sahabat membawa risalah Islam ini sehingga kita dapat menikmati indahnya risalah Islam itu sendiri. Bapak dan ibu-ibu sekalian, pada kesempatan subuh ini kita memasuki tema berkaitan dengan al-kabair, ya. Jadi al-kabair ini jamak daripada kabirah. Kabirah itu artinya apa? Besar, ya. Berarti ini identiknya adalah dosa besar, ya. Jadi konsep dosa besar dalam agama kita, ya. Nah, ini hal penting, ya, karena ada dosa kecil, dosa sedang, dan dosa besar. Bagi para sahabat, ya, jadi barometer dosa itu mengikuti ketakwaan pribadi masing-masing. Semakin tinggi ketakwaan seseorang, semakin tinggi keimanan seseorang, standarisasi dosa itu semakin tinggi juga. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita anggaplah di zaman sekarang yang kecil-kecil apa coba? Maksiat yang kecil-kecil. Salat subuh jam 6 misalnya, ya. Salat subuh jam 6. Bagi anak-anak bapak atau cucu-cucu bapak biasa enggak? Biasa, ya. Tapi bagi para sahabat, ya, salat subuh jam 6 itu dosanya gede banget, ya. Mereka merasa ini udah offset, ya. Jangankan itu, terlambat sholat jamaah saja, ini terlambat sholat jamaah, ya, jadi masuknya rakaat yang kedua, itu udah ngambeknya luar biasa para sahabat, ya. Ini gara-gara kebun saya ini, ya, tadi saya terlena, apalagi zaman dulu kan kalau azan suaranya nggak zaman sekarang, kita ada toanya, ya. Zaman dulu memang harus benar-benar, oh jam sekian, nggak ada jam tangan lagi, jadi pakai apa, matahari, ya. Jadi effortnya itu memang lebih, ya. Dan bayangkan terlambat sholat jamaah saja itu adalah dosa besar, ya. Makanya kita di sini, ya, di ketika level keimanan dan ketakwaan kita tidak selevel ketakwaan dan keimanan para sahabat, tentunya standarisasi dosa itu, ya, kita acuh tak acuhkan. Tadi jam 6 salat subuh biasa saja. Dan ada dosa-dosa yang lain yang dari segi akidah, ya, dari segi akhlak itu memang dosa besar, ya. Nah, disinilah makanya kita akan membahas dosa-dosa besar menurut Al-Quran maupun Al-Hadis, ya. Sangat banyak di sini, ya. Ada zina, ada LGBT, ya. Nah, kita mulai masuk dari tema yang pertama, itu adalah riba itu sendiri. Nah, ini penting, ya. Riba maksudnya suatu, ini sifatnya amalan sosial, ya, karena berkaitan dengan harta. Nah, perlu saya garis bawahi, ya,
konsep dalam agama kita Ahlus Sunnah, akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu 3 ya. Yang legal ya, yang tidak nyeleweng, bukan aliran sesat ya. Ada yang ingat 3 itu apa saja? Ahlul hadis ya. Ahlul hadis itu dipegang oleh biasanya teman-teman salafi ya, dengan konsep asma wa sifat, akidah uluhiyah, rububiyah, itu bagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua apa? Biasanya teman-teman NU itu apa? Wujud, idam, baqa, terus apa? Mukhalafatuhu lil awadisi ila akhiri sampai 20. Asy'ariyah itu juga bagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga apa coba? Maturidiyah ya. Maturidiyah ini dekat-dekat kepada mazhab Imam Hanafi. Kalau di Indonesia yang dekat-dekat ke mazhab Imam Hanafi terkadang ini Persis ya. Walaupun tidak seluruhnya ya, tapi yang ormas-ormas terdekat yang mendekati mazhab Imam Hanafi memang ormas atau saudara-saudara kita di Persis. Nah, 3 akidah ini legal ya. Apa bedanya Ustadz antara wujud qidam baqa yang sifat 20 Asy'ariyah dengan asma sifat tauhid uluhiyah rububiyah? Sama saja ya. Cuman beda namanya saja ya. Semuanya sama kalau kita pelajari sama. Sering saya analogikan, kalau di Jawa Timur namanya sego, kalau di rumahnya Pak Maman namanya apa? Nasi, sangu, sama nasi juga ya. Tapi kalau di Timur Tengah namanya ruz ya. Jadi sama saja ya. Nah, siapa yang salah? Yang salah adalah yang mengklaim paling benar itu ya. Yang mengklaim yang lain salah. 3 ini ya, antara 3 ini ya. Jangan sampai membid'ahkan, mengkafirkan, itu sifat 20 bid'ah kafir, enggak boleh. Atau sebaliknya, itu yang asma sifat uluhiyah rububiyah itu kafir bid'ah, enggak boleh. Atau juga yang maturin enggak boleh. 3-3-nya sama. Nah, selain daripada edaran 3 ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, itulah sesat. Apa itu? Syiah, ada Khawarij. Ini kaitannya dengan ini Al-Kabair ya, konsep dalam dosa besar. Aliran sesat siapa zaman dulu? Seperti Syiah, Khawarij, apalagi Murji'ah, Mu'tazilah. Ya turunannya zaman sekarang ya orang-orang liberal, sekuler. Yang di Cirebon tuh apa? Solom-solom itu siapa? Panji Gumilang ya. Ya, Lia Eden ya. Lihat macam-macam ya zaman sekarang ya. Nah, ada satu aliran sesat yang dulunya sudah eksis dan di zaman sekarang dulunya namanya Khawarij ya. Nah, zaman sekarang dia tidak utuh bernama Khawarij, tetapi pemikiran-pemikirannya, ajaran-ajarannya sebagian besar itu menginfiltrasi aliran-aliran sesat yang ada di Indonesia maupun di luar negeri ya. Salah satunya apa? Konsep dosa besar. Kita dulu nih ahli sunnah nih ya, tadi ahlul hadis, Asy'ariyah, Maturidiyah. Dosa besar kalau ada orang muslim, 3 ini sama ahli sunnah ini ya. Kalau ada orang muslim melakukan dosa besar, dihukumi apa? Apa? Keluar daripada Islam? Enggak. Kalau ahli sunnah, kalau ada yang melakukan dosa besar, dia muslim pendosa. Ya. Mukmin kekurang imannya. Kalau kan dalam konsep ahli sunnah wal jamaah, al imanu yazidu wa yanqus. Keimanan kita nih naik turun. Sekarang lagi naik nggak? Mudah-mudahan lagi naik ya, karena lagi dengerin kajian, dengerin surga dan neraka.
Tapi kalau lagi berzina, lagi riba, ya, lagi ninggalin sholat, nggak puasa, ya, apalagi macam-macam ini ya. Itu apa? Dia berkurang imannya, ya. Nah itu konsep apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Tapi bagi orang-orang khawarij yang di luar edaran Ahlus sunnah wal jamaah, nah ini perlu saya sampaikan karena aliran atau pemahaman seperti itu ada di zaman kita. Nah khawarij ini berpendapat orang yang melakukan dosa besar kafir, di neraka selamanya. Bayangkan, orang khawarij ini ya, cikal bakalnya memang di zaman Rasulullah sudah ada sebenarnya, tapi belum berbentuk kekuatan yang kekuatan personal gitu, hanya pemikiran sudah ada zaman Rasulullah. Zaman Abu Bakar mereka sudah ada, berarti kan. Zaman Umar mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Zaman Utsman itulah orang-orang Khawarij ini yang membunuh Utsman bin Affan. Di zaman Ali ya mereka menjadi loyalis daripada Ali bin Abi Thalib, sehingga dalam perang Siffin terbagi antara Syiah dengan Khawarij. Lalu di zaman Ali itulah mereka mempunyai kekuatan Khawarij itu ya, di Irak sana. Khawarij itu ya, dia orang atau kelompok yang lebay dalam beragama ya, tanpa dibarengi dengan pemahaman yang utuh terkait dengan agama itu sendiri. Diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang di antara umatku di nanti ya, orang yang baca Al-Qur'an hanya sekedar tenggorokan. Enggak paham dia yang dia baca. Ya. Maaf ya. Ciri-cirinya kalau zaman dulu sampai zaman sekarang kita tidak ada tuh Khawarij, namanya enggak ada. Cuman memang di aliran-aliran sesat tertentu ajarannya ada. Kalau mereka sholat itu luar biasa ya. Kalau mereka baca Al-Qur'an itu biasa, tapi tidak dibarengi dengan pemahaman yang benar. Apa yang terjadi? Menyeleweng, ekstrim. Kita dalam Islam wasat. Apa itu wasat? Pertengahan. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri ya. Nah, mereka terlalu offset menganggap, karena mereka ekstrim kanan, menganggap nggak boleh berdosa, harus kita jadi orang baik ya. Kalau dosa besar dia kafir. Dan dia juga masuk ke neraka selamanya. Ini menyeleweng nggak? Menyeleweng ya. Ini salah satunya ya. Salah satu aliran ajaran yang tidak sesuai dengan Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu siapa? Ya ajaran Rasulullah, para sahabat ya. Ajaran Ahlus sunnah wal jamaah kita yang diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat, orang yang berdosa besar, baik berzina, LGBT, liwat dan lainnya, selagi dia masih punya akidah dalam benak dia, dihukumi dia muslim yang bermaksiat besar, tidak sampai kafir ya. Bayangkan mereka menghukumi kafir, bahkan masuk neraka selamanya. Kalau dalam Ahlus sunnah wal jamaah, seorang muslim selagi masih ada akidah, kalau dosanya ketika ditimbang di akhirat, dosanya misalnya 70, pahalanya 30, dia masuk neraka dulu. Tapi ketika ya masuk neraka juga lama juga ya. Naudzubillah ya. Mudah-mudahan kita semua langsung masuk surga semua ya. Enggak usah mampir-mampir ya. Nah, kalau ada yang seperti itu 70% dosanya lebih besar, pahalanya 30%, biasanya memang dimasukkan ke dalam neraka dahulu. Tapi ada masanya dia akan dimasukkan ke dalam surga ya. Tapi itu pun lama ya. Naudzubillah, janganlah kita mampir-mampir, langsung ke surga aja ya. Amin ya rabbal alamin. Itu bagi orang Khawarij, yaitu orang muslim kalau dia bermaksiat besar, dia akan selamanya di neraka. Nah, ini konsep ya. Bagaimana ternyata pemikiran-pemikiran atau aliran-aliran di luar sana dari segi sejarah itu sudah ada. Nah, kalau tadi ini kaitannya dengan kabirah ya, dosa besar tadi,
Ini masih prolog sebenarnya ya. Kalau tadi ekstrim kanan, ternyata ada juga aliran sesat dari zaman dulu yang ekstrim kiri juga, dinamakan Murji'ah ya. Apa itu Murji'ah? Kebalikan daripada Khawarij. Kita di tengah-tengah nih, Ahlus Sunnah nih. Tadi apa? Ahlul Hadis, teman-teman Salafi, Asy'ariyah, teman-teman NU, Maturidiyah, teman-teman Persis, dan orang-orang yang lainnya yang diakui oleh MUI ya. Rata-rata tiga ini nih, mereka memakainya ya. Nah, ada ekstrem kiri dinamakan Murji'ah. Murji'ah itu kebalikan daripada Khawarij. Jadi agama Islam itu wasat ya, tengah ya, enggak lebay ke kanan, enggak lebay ke kiri, karena itulah sesuai fitrah kita manusia. Nah, Murji'ah ini ya yang mengentengkan. Kalau tadi yang lebay kalau bahasa sayanya terlalu syadid, terlalu galak lah gitu ya, terlalu galak banget gitu ya lebaynya. Kalau ini terlalu mengentengkan. Apa kata orang Murji'ah? Orang yang berdosa besar ya tidak berpengaruh kepada keimanannya ya. Kalau keimanannya masih 8, dia melakukan dosa zina, dia melakukan riba, dia melakukan korupsi misalnya, dan lain-lainnya, keimanannya tetap utuh bagi mereka. Jadi kalau dia bagi Murji'ah ini, kalau selagi dia beriman, silakan maksiat yang macam-macam. Nah itu, ini lebay juga nggak? Enak banget ya. Kalau ini lebay kanan, kalau ini lebay kiri. Udah saya beriman, maksiat sana, maksiat sini, maksiat ini, bagi Murji'ah ya. Tapi bagi kita yang pertengahan, bahwa konsep dosa ya itu adalah al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Naik ketika baca Quran, ketika sholat malam, dengar kajian, lagi zikir, lagi sedekah. Turun ya, berarti masih punya iman enggak? Masih punya iman, tapi turun dari 7 ke 6. Ketika apa? Lagi judi online, lagi apa lagi? Maaf kalau ada yang berzina, LGBT ya, itu kan dosa-dosa besar. Nah, korupsi, berarti turunnya drastis tuh, misalnya dari 7 ke 3 ya. Turun lagi ke 2 ya. Tapi masih punya iman ya. Jadi sifatnya turun, al-imanu yazidu wa yanqus. Nah, ini perbedaan daripada konsep al-kabir atau al-kabair tadi ya. Nah, apa saja dalam akidah kita yang termasuk ke dalam dosa-dosa besar ya? Membunuh ya, sihir, apalagi di sini zina ya, tidak puasa ya, liwat ya. Di sini kita mulai dari bab riba ya. Jadi saya memilih bab riba karena sesuai dengan konteks pergaulan kita atau sosial masyarakat kita yang rata-rata sulit untuk meninggalkan ribawi ya. Ya alhamdulillah, berarti kan zaman sekarang ini sudah mulai banyak koperasi syariah, bank syariah ya. Sebenarnya tipis ya, antara jual beli dengan riba itu tipis ya. Riba ada untungnya enggak? Ada. Jual beli ada untungnya? Ada. Jadi apa yang membedakan riba dengan jual beli? Akadnya ya, akadnya. Jadi makanya di DSN MUI ya, itu kalau kita mempelajari berkaitan skema bank syariah atau koperasi syariah, itu rata-rata yang membedakan dengan konsep ribawi itu adalah akadnya ya. Sebelum saya bahas ayat-ayatnya, contoh satu ya untuk menstimulus kita bersama terkait dengan pemahaman ini. Misalnya kita melakukan pembiayaan dari bank ya, bank konvensional misalnya. Bank konvensional dengan 1 miliar ya. Biasanya kalau di bank itu ada sifatnya penalti lah. Kalau terlambat bayar kena denda lah, ya kan?
Misalnya suku bunganya 10% misalnya contohnya. Berarti kan bank itu mendapatkan keuntungan sekitar 100 juta. Tapi dari situ kalau misalnya si konsumen tadi terlambat bayar, ada ini, nah itu yang ribawi ya. Tapi dalam bank syariah, konsep syariah, koperasi syariah mirip-mirip seperti itu, tapi bedanya adalah akadnya. Makanya kata Allah, ahallallahul bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli, dari jual beli itu dapat margin, dan mengharamkan riba. Riba juga ada marginnya. Jual beli tidak ada unsur kezaliman, riba ada unsur kezaliman. Jual beli tidak ada tipu-tipu, jelas transparan di awal, riba banyak tipu-tipunya. Ya, terkadang orang nanya, kan sama-sama aja Ustadz dapat margin, keuntungan. Beda, yang beda kan adalah akadnya. Coba sekarang kita mulai masuk ke dalam konsep syariahnya, bank atau koperasi syariah. Koperasi syariah atau bank syariah memberikan pembiayaan kepada konsumen. Misalnya dia ingin beli rumah beli rumah tapi ditalangin sama bank 1M misalnya. Tapi bank syariah atau koperasi syariah harus mendapatkan margin, ya. Marginnya misalnya 10% sama dengan tadi, ya. Nah, tapi yang membedakan dengan riba, kalau bank syariah sifatnya murabahah. Apa itu murabahah? Jadi, ini harga rumahnya 1 miliar, ya. Tapi saya, nah ini di akadnya itu disebutkan. Tapi saya bank mengambil untung dari engkau 10% dari harga rumah tersebut, yaitu 100 juta, ya. Dan kamu membayar ke saya dengan dicicil, ya. Oke, deal. Oke, lanjut. Sama nggak ini yang bank syariah dapat 10%, yang tadi bank konvensional dapat 10%? Sama nggak marginnya? Sama. Yang membedakan apa? Akadnya, ya. Kalau tadi akadnya tidak disebutkan, ya. Tapi kalau dalam murabahah akadnya disebutkan, ini harganya 1 miliar karena kamu saya belikan. Jadi istilahnya ada pihak ketiga, si konsumen, saya bank, dan ini penjual properti. Jadi si bank tersebut membeli dari properti tersebut 1M, ya. Lalu bank tersebut menjual kepada konsumen, terus dinaikkan jadi 1 miliar 100 juta. Itu jual beli juga, ya. Jadi akadnya di awal. Nah, itulah yang membedakan antara jual beli dengan riba. Nah, kenapa riba itu begitu luar biasa haramnya? Karena ada sifat kezaliman di situ, karena tidak transparan di awal, ya. Rasulullah, ya, beliau itu dalam jual beli, para ulama mengatakan dengan konsep murabahah. Walaupun zaman dulu belum ada tuh namanya murabahah, ya, tapi sekarang dinamakan murabahah. Ya, terkadang Rasulullah dengan Siti Khadijah dengan konsep apa? Mudharabah bagi hasil, ya. Nah, murabahah itu ya Rasulullah, misalnya Rasulullah jualan, kan Rasulullah jualin barang dagangannya siapa? Siti Khadijah. Di mana? Di Syam. Nih, saya ininya modalnya 1M, ya. Silakan ngasih untung ke saya berapa? Ya. Atau saya ngambil untung 5%, 50 juta, silakan beli. Nah, itu di awal murabahah, ya. Tapi kalau bank konvensional itu nggak di awal, ya. Jadi tahu-tahu ketipu aja. Nah, itu, ya. Tahu-tahu ternyata suku bunganya seperti ini, tahu-tahu kena denda seperti ini. Nah, di bank syariah, konsep syariah, ya, walaupun bank-bank syariah kita pun masih berproses untuk menuju syariah, belum 100%.
Koperasi syariah. Makanya ada konsep namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Mereka itulah yang harus menjaga kesyariahan suatu bank atau suatu koperasi lembaga keuangan tertentu, ya. Nah, apa ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi pelaku riba ini? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afam mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, jangan makan harta riba, ya. Nah, berarti kalau panggilan kepada orang-orang beriman, riba itu apa? Kenapa tidak boleh? Karena ada unsur kezaliman di situ. Tahu-tahu ujuk-ujuk harganya sekian. Kita misalnya beli bakmi, ya. Kita beli bakmi, atau harganya 300.000, yang biasanya berapa? 20.000. Kita keselak nggak tuh habis makan bakmi, ya? Kok 300.000, ya? Padahal di pinggiran jalan, kecuali di bandara, kecuali di bandara, ya. Keselak habis makan bakmi, ya. Tapi kalau ke tukang bakmi tersebut, Pak, ini harganya 20.000, gitu ya. Nanti kan enak saja, ya. Jadi yang membedakan itu memang akadnya di awal. Nah, karena ada unsur kezaliman, ya. Tadi yang beli bakmi, yang tidak tahu-tahu ditembak 300.000, zalim kan? Karena dizalimi keselak dia, keselak apa? Daging ayamnya atau bakminya, ya, dan lain-lain, ya. Nah, riba ini, konsep riba ini itu yang membuat Israel, Yahudi menguasai perekonomian di zaman sekarang dan di zaman dulu, ya. Dari zaman Rasulullah, ya, sebelum datangnya Rasulullah ke Madinah, konsep ekonomi di sana kan dengan konsep ribawi, ya. Makanya kenapa ada turun ayat ahallallahul bai'a wa harramar riba, ya. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Dari mana ribanya? Ya karena di Madinah sudah ada riba. Siapa pelakunya? Orang-orang Yahudi, ya. Jadi konsep perekonomian kita di Indonesia, bahkan di duniawi, ya memang ya tidak lepas daripada ribawi, ya. Walaupun memang ada beberapa instansi yang menuju kepada syariah tadi, ya. Itulah kenapa orang Yahudi sekarang menguasai perekonomian di Amerika, di Indonesia, di berbagai macam negara. Siapapun presidennya di Amerika harus nurut sama 9 capungnya Amerika. Ini orang Yahudi. 9 capung apa 9 apa ya? Ya anggaplah seperti itu, ya. Jadi pemegang saham-saham di Amerika ya mereka itu orang-orang Yahudi. Jadi siapapun presidennya ya harus nunduk sama pemodal yang Yahudi tersebut. Makanya ini kaitannya dengan problematika kepalestinaan. Amerika sampai sekarang suplai senjata, suplai buat ngebunuhin anak-anak di Palestina. Nah, ini sistem ribawi, ya. Diperangi oleh Islam, bahkan di zaman Rasulullah diubah semuanya, ya. Itu berproses juga di Madinah, ya. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Nah, ini ancaman-ancaman dari Al-Qur'an maupun dari Al-Hadis, ya. Ini saya baca satu-satu, ya. Orang-orang yang makan riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Dia tidak berdiri kecuali seperti orang yang kena setrum setan. Ini dalam tafsirannya dikatakan orang yang di dunia selalu makan ribawi. Nah, ini hati-hati kita, ya. Kalau kita selama ini bisnis kita anggaplah, ya, menggunakan konsep yang ribawi, nah, kita coba pilih-pilih, ya. Kita coba bersihkan bisnis kita, ya. Yang tahu siapa ya Bapak, ya. Kita nggak tahu, ya. Seperti apa di neraka sana, bahkan ketika di padang mahsyar, dia ini seperti orang mabuk. Ini alladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Tafsirannya itu orang-orang digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke satu titik tertentu. Nah, orang yang makan riba ini dia jatuh bangun kayak orang teler. Nah, ini tafsirannya seperti itu, ya. Dia berdiri, jatuh lagi. Dia berdiri, jatuh lagi. Orang kayak linglung, puyeng, ya. Itu baru di padang mahsyar. Ini belum masuk nerakanya,
ya. Tadi kan kalau dia masih punya iman, keislaman, berarti kan dicuci dulu, ya kan? Konsep tadi yang saya jelaskan, ya. Ya kita semua janganlah mampir ke neraka, ya. Kita langsung masuk surga semua. Amin ya robbal alamin. Ya kita menghindari hal-hal yang ini nih yang akan saya sampaikan satu persatu. Nah itu di padang mahsyar, ketika dikumpulkan oleh Allah subhanahu satu titik, dia seperti orang mabuk, ya, jatuh lagi, bangun, jatuh lagi. Alladzi yataqabbatu syaitanu minal mas. Bahkan di neraka, ya, naudzubillah, orang-orang yang selalu makan riba di dunia ini, dia apa? Dia di nerakanya perutnya itu segede apa? Mungkin segede masjid. Ini apa sih nih? Duta ikhlas, ya. Itu gambarannya seperti itu. Lebih besar lagi, lebih besar lagi, ya. Ini apa? Bentuk azab Allah Subhanahu wa taala karena ada unsur kezaliman, karena mengambil hak harta milik orang lain tanpa yang benar gitu. Ya, dengan kezaliman, unsur kezaliman, ya. Nah ini waqala padahal inna akalar riba yub'atsu yaumal qiyamah majnunan. Jadi di hari kiamat ketika dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala jadi orang gila. Orang kan pada bertanya-tanya, orang yang selain pemakan riba, orang tanya ini di mana nih? Oh, ini di mana ini? Ya, ini hari apa nih? Bukannya saya sudah meninggal. Kok saya hidup lagi? Nah, biasanya kayak gitu, ya. Tapi orang beriman tahu, ya, terus ada orang kafir. Tapi kalau orang pemakan riba, dia linglung, majnun tadi. Ya, jadi orang gila, ya. Lama usriya bi maratu bi qaumin butunuhum min baina aydihim kullu rajul minhum batnu misal baitid dakhal qad malat bihim butunuhum mundidina ala sabilati ali fir'aun wa ali fir'aun yu'raduna 'alan nar. Jadi ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, jadi Rasulullah melihat di neraka, jadi Rasulullah diperlihatkan kepada Rasulullah surga, neraka, arsy-Nya Allah, bahkan bertemu dengan Allah, ya. Terkait dengan bertemu dengan Allah, nah itu berbeda pendapat. Ada yang bertemu dengan fisik, ada juga berpendapat bertemu dengan ruh saja, ya. Terlepas daripada itu, ya. Nah ketika melihat neraka tersebut, di samping ada hadis-hadis yang berkaitan dengan perempuan, ya. Kata Rasulullah, saya melihat penghuni neraka rata-rata perempuan, ya, 2/3-nya, ya. Ya, para ulama menganalogi, menafsirkan berarti ya memang dunia ini jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Ada yang menafsirkan seperti itu ulama. Tapi ada juga yang menafsirkan ulama yang lain bahwa perempuan memang yang lebih banyak tidak bisa menjaga lisannya. Ya walaupun seperti itu, bapak-bapak sekarang bapak-bapak juga banyak yang tukang gosip, tukang fitnah, tukang apa lagi? Hoax, ya. Jadi jangan merasa aman juga, ya. Terlepas daripada itu, Rasulullah melihat orang yang di sini wa kullu rajulin minhum batnuhu mislul baitid dakhmi. Jadi melihat orang yang perutnya itu seperti rumah gede. Ya, berarti kan seperti Al-Ikhlas lah, ya. Nah ini apa? Hukuman terhadap orang-orang yang melakukan apa? Memakan harta riba, ya. Nah ini ancaman baik dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Untuk apa? Agar kita hati-hati berkaitan dengan dosa besar ini. Nah terkadang tadi saya sudah sampaikan, ya, kalau bagi para sahabat terlambat sholat itu dosanya gede banget, ya. Tapi zaman kita jangankan terlambat sholat, sholat subuh jam 7 jam 8 aja biasa saja. Berarti kenapa? Standarisasi terkait dengan dosa tadi. Bisa jadi di zaman kita riba yang dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah dosa besar, bisa jadi di zaman ini bagi muslim kebanyakan itu biasa saja. Biasa aja Ustadz. Nah itu, ya. Semuanya pada makan riba. Bahkan ada yang cerita di Masjid An-Nur itu, jadi ada oknum-oknum Ustadz, ya, oknum-oknum tertentu, ya, yang dia membuat pembiayaan bangun rumah dari bank, ya, 1 miliar. Nanti udah kong-kalingkong dengan pihak bank tersebut, ya.
Kong kali kadang tersebut mungkin suap menyuap dan lain-lainnya, akhirnya ada pemutihan, ya, tidak bisa bayar, ya, tidak bisa bayar, akhirnya apa? Ya udah dilepasin gitu saja, karena sudah kong kali kong. Jadi banyak ada etnis, saya tidak menyebutkan etnisnya ya, tapi etnis tertentu ini katanya ya, karena ini direkam sebenarnya direkam ya. Nah orang-orang etnis seperti itu ya. Dia misalnya pembiayaan untuk bangun rumah 2M ya, lalu dengan suap menyuap, akhirnya orang bank dengan konsumennya sudah ini ya, akhirnya ada pemutihan ya. Nah ini kan hal-hal seperti ini sifatnya apa? Harta yang tidak halal ya. Biasa saja di zaman sekarang, intinya seperti itu ya. Standarisasi kita berkaitan dengan harta, nah ini harus hati-hati. Kita yang punya pabrik, kita yang punya bisnis apapun, hati-hati berkaitan dengan konsep ribawi ini. Apa yang membedakan akadnya tadi? Kalau misalnya bisnis kita sudah mulai agak besar, silakan ambil konsultan syariah ya. Ustadz yang bisa paham, Ustadz ini halal atau haram, haram atau halal ya. Supaya apa? Supaya yang masuk ke dalam tubuh kita suatu yang halal. Kalau yang masuk ke dalam tubuh kita hal yang ribawi ya tadi ya. Salat subuh jam berapa tadi? Jam 7 ya, atau jam 8. Ya wajar ya, makanannya makanan yang riba. Lama arajana, ini sama hadisnya. Hadis yang lain, ruya an Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud an Abi idza dhahara zina war riba fi qaryatin adzanallahu bihalakiha. Jadi riba ini ngeri-ngeri sedap ya. Kalau tadi saya bercerita tentang efek daripada riba di akhirat ya, dia dibangkitkan seperti orang gila, majnun atau linglung, jatuh bangun di neraka, perutnya itu gede ya. Nah, kalau ada pelaku di sini ke dalam hadis ini, kalau sudah nampak menyebar zina dan riba di suatu kaum, Allah Subhanahu wa ta'ala adzanallahu bihalakiha. Allah mengizinkan untuk kehancuran daripada desa, kaum atau negara itu. Nah, ini kita takut ya. Sudah sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu kita sudah mendapatkan peringatan berkaitan dengan megatrust ya. Baru berapa hari kemarin di Bali, sekitar 5 ya, di Bali kemarin ya. Kita takut ya, jangan-jangan ini kan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, gempa dengan 7, 8. Jangan-jangan di sosial masyarakat kita zina sudah biasa saja, ribawi biasa saja. Nah ini ya yang tadi saya sebutkan tadi, bisa jadi ya ribawi di zaman kita ya biasa saja, padahal ini ada suatu yang dosa besar. Padahal di zaman Rasulullah ini sangat secuil aja, 1 rupiah aja itu dimuntahin oleh para sahabat ya. Ini kita, nah ini ya harus hati-hati. Ini menjadi pelajaran buat kita berkaitan dengan ya bukan hanya saja mendapatkan keuntungan, akan tetapi kita harus melihat ini halal atau haram, ini halal atau riba ya. Karena apa? Efeknya bukan di akhirat saja, efeknya di dunia yang sifatnya sosial, pribadi tentunya sudah tentu tadi doanya tidak akan dikabuli, secara sosial pun akan timbulnya azab itu. Bahkan di zaman Umar bin Khattab pernah ada gempa menurut riwayat, gempa di Madinah. Jadi Umar bin Khattab langsung survei sigap ya. Kalau survei sidap ya. Sidap itu langsung periksa macam-macam gitu ya. Lalu kata Umar bin Khattab, periksa di Madinah ada nggak yang maksiat? Ini ada yang maksiat, ternyata benar ada yang berzina ya. Nah berarti kan ini intinya bahwa di zaman kita takut ketika di sekitar kita ada zina, ada riba, jangan-jangan itu lebih mendekatkan kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ma dhahara fi qaumir riba illa dhahara fihim al-junun wa la dhahara fi qaumil zina illa dhahara fihim al-maut
wa ma bakhisa qaumul kail wal wazn illa mana'ahumul qatar. Nah, ini hadis yang menarik juga. Kalau misalnya muncul di tengah masyarakat riba, pasti ada yang junun. Junun itu kegilaan. Nah, ini kegilaannya ini banyak orang-orang gila. Nah, itu. Wala dhahara fi qaumiz zina, kalau muncul zina di tengah sosial masyarakat, illa dhahara fihim al-maut, kecuali banyak kematian. Wa ma bakhisa qaumul kail wal wazan, kalau ada orang yang tidak jujur dalam timbangan, illa man'ahumullahu al-qitr, Allah akan menahan hujan. Nah, jadi pertama apa? Zina, yang kedua apa? Riba, yang ketiga apa? Menahan atau curang dalam timbangan. Nah, ini tiga hal ini satu kesatuan. Kalau ada zina, ya berarti ya terkadang ada juga ribawi, ya. Kenapa dia melakukan zina? Ya karena makanannya makan dari harta yang riba, ya. Kenapa dia mengurangi timbangan? Ya karena untuk modal berzina, ya. Tiga ini kenapa di dalam satu paket sabda atau yang diarahkan oleh Rasulullah ada keterkaitan satu dengan yang lainnya. Tapi Rasulullah dimulai dengan yang sifatnya riba, ya. Nah, ini penting, ya. Arba'atun haq, tadi sudah ini ya, soruk ya. 10 menit lagi. Oh ya. Arba'atun haqqun 'alallahi alla yadkhuluhumul jannah wa la yudhiquhum na'imuha mudminul khamar. Nah, ini ya. 4 ya kata Rasulullah yang tidak akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa la yudhikum na'imuha. Nah, ini yang pertama adalah mudminul khamar. Yang pertama adalah orang yang khamar itu apa? Candu minuman keras. Wa akilur riba, dan orang yang memakan riba. Wa akilu malal yatimi bighairi haq, dan orang yang memakan harta anak yatim. Wal aqli walidayhi illa ayyatubu, dan orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ya, bayangkan. Jadi tidak merasakan surga, ya. Walaupun hadis ini intinya dia akan masuk apa tadi, sesuai dengan konsep akidah kita, dia masuk neraka dulu, dia dicuci dulu, intinya gitu. Kalau dia muslim, dia masih masih layak untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya jangan disangka cuman hanya 10 hari, 20 hari di neraka, ya. Jangan seperti orang-orang Yahudi mengatakan illa ayyam ma'dudat, kita masuk neraka cuma 10 hari aja. Enggak, ya. Wah, itu naudzubillah, ya, enggak tahu berapa tahun, ya. 1 hari aja belum tentu kuat, ya. Bapak panas-panasan ini udah dehidrasi, udah pusing gitu, sampai rumah udah capek pusing-pusing, ya. Ar-riba sab'una baban ahwanuha mithla ayyankihar rajulu ummahu wa inna arbar riba al-istitalah ar-rajul fi ardi akhi al-muslim. Jadi riba itu ada 70 bab. Ahwanuha, yang paling ringan, ya, melakukan riba dosanya seperti orang menikahi ibunya. Itu yang paling ringan, ya. Diibaratkan orang menikahi ibunya dosanya gede banget, ya. Naudzubillah, ya. Enggak punya fitrah, ya, padahal perempuan masih banyak di luar, perempuan tetangga lah. Anaknya Pak RT, anak Pak RW masih banyak. Tapi ini ibunya, berarti kan dosanya apa? Dosanya gede banget. Nah, itu diumpamakan apa? Pelaku riba yang paling ringan. Diumpamakan, ya. Yang paling ringan riba. Berarti kan dosanya segede banget, apa? Kalau dia tiap hari riba, dosanya apa? Ya, gede banget, ya. Nah, ini ya, yang ini menjadi senjatanya orang Yahudi dalam menguasai perekonomian, rentenir lah, konsep dan lain-lain, ya. Ini sangat bahaya. Hadis yang terakhir, wa an Anas qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakar riba wa 'azzama sya'nahu fa qala ad-dirhamul ladzi yusibu ar-rajul
minar riba asyaddu min sittin wa thalathina zinatan fil Islam. Nah ini yang ngeri juga nih ya. Wa anhu sallallahu qala ar-riba sab'una huban ahwana ka waqa'ir rajul ala ummi. Nah kata Rasulullah, jadi suatu ketika Rasulullah memberikan ajengan ya, khutbah ajengan arahan kepada para sahabat. Wa'adhama sya'nahu berkaitan dengan riba, dan wa'adhama sya'nahu dibesar-besarkan oleh Rasulullah ya. Apa kata Rasulullah? Ad-dirham, 1 dirham. Dirham itu perak ya. Dinar kan emas, dirham itu perak. Berarti kan yang paling rendah ketika itu ya. Berarti kan kalau analogi zaman sekarang 1 rupiah lah gitu ya. Yusibuhur rajul fir riba, yang didapatkan dari hal yang riba, asyaddu min sittina min sittin wa thalathina zinatan fil Islam. Itu lebih berat, 1 rupiah saja. Ini begitu besarnya dosa riba ya. Padahal bagi kita zaman sekarang enteng enggak? Cuman 500 Ustaz. Dapat suku bunga. Nah ini tadi yang saya sampaikan tadi. Padahal zaman dulu gede banget dosanya. Zaman sekarang sudah biasa saja. Karena kenapa? Ya karena sudah menjadi milieu ya. Milieu dalam ketidakbaikan. Apa kata Rasulullah? 1 rupiah, 1 dirham saja. Anggaplah kalau saya analogikan 1 rupiah saja yang didapatkan karena riba itu lebih berat dari dosanya atau lebih berat akibatnya dari 36 kali berzina ya dalam Islam ya. Ini ngeri. Bahkan dalam hadis yang lain tadi sudah saya katakan ya, ahwanuha, yang paling ringan, ini hadis yang lain, kawaqa'ir rajul ala ummihi. Yang paling ringan riba itu seperti orang yang berzina dengan ibunya. Berzina dengan ibu kan udah bukan manusia lagi ya. Enggak ada fitrah, kayak binatang ya. Ini yang paling ringan daripada riba itu sendiri. Hadis ini perkataan daripada Abu Bakar, Az-zaidu wal mustadifin nar ya'ni wal musawa nas'alullah alfiya. Ini perkataan Ibnu Mas'ud, idza kana laka ala rajulin dini fa ahda laka syai'an fala ta'khudhu fa innahu riba. Nah ini perkataan Ibnu Mas'ud, idza kana laka ala rajuli dainan, jadi kalau kamu punya utang, orang punya utang kepada kamu, fa ahda laka syai'an, dia memberikan hadiah kepada kamu, jangan diambil karena itu riba ya. Nah ini kehati-hatian daripada Ibnu Mas'ud. Walaupun dalam fikihnya boleh ya. Maksudnya apa? Kalau misalnya Pak Maman punya utang sama saya 1 miliar, lalu ketika ngembaliin 1 miliar tersebut Pak Maman ngasih hadiah ke saya 1 mobil misalnya ya, tapi nggak saya minta, itu nggak apa-apa kalau dari Pak Mamannya. Tapi kalau saya yang minta ya, Pak Maman kamu balikin uang saya 1 miliar tapi plus mobil Pajero misalnya ya. Nah itu dinamakan riba kalau dari saya ya. Jadi memang itulah jual beli atau yang halal antara yang haram itu memang tipis. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya itu harus dengan belajar ya. Wa qala Al-Hasan radhiyallahu anhu, idza kana laka ala rajulin dainun fama akalta min baiti fa huwa suhud. Jadi kalau kamu orang, ini kehati-hatian ya, ini bukan kacamata fikih ya, tapi kehati-hatian para sahabat. Tadi yang saya sampaikan tadi ya, saking hati-hatinya para sahabat, terlambat sholat jamaah pun dosa gede bagi mereka. Nah ini apalagi ya, kalau zaman sekarang ini termasuk dalam fikih yang legal, tapi untuk kehati-hatian ini para seperti Imam Hasan radhiyallahu anhu, kalau orang punya hutang kepada kamu jangan makan di rumah dia ya. Ini untuk hati-hatian ya. Kullu qardin jarra nafa. Nah ini hadis Rasulullah ya. Jadi kalau punya hutang, orang menghutangi orang ya, kalau dari pihak yang menghutangi persyaratan itu riba. Kayak tadi saya sampaikan, saya menghutangi Pak yang saya kenal Pak Maman aja, jadi Pak Maman sering saya sebut nih, mau izin Pak Maman. Jadi Pak Maman punya utang, saya kasih utang kepada Pak Maman 1 miliar, tapi persyaratannya dari saya, Pak Maman kamu ketika kembalikan
1 miliar 50 juta ya. Nah, itu kalau dari saya itu sudah riba ya. Kalau misalnya apalagi Pak Maman, kamu kalau mau diansur setahun boleh, tapi kalau kamu terlambat bayarnya, nanti bayar 5 juta ya. Nah, itu riba. Tapi kalau pembiayaan dalam bank syariah sifatnya syariah, apa Ustadz? Bedanya tipis banget ya. Tadi tuh pembiayaan bisa sifatnya murabahah, bisa juga sifatnya ijarah ya. Murabahah lah yang familiar ya. Tadi sifatnya tadi juga ya. Misalnya saya bank, lalu saya berikan pembiayaan kepada Pak Maman, bisa murabahah, bisa ijarah akadnya ya, 1 miliar. Tapi di awal itu sudah itu jual beli sifatnya ya. Pak Maman misalnya untuk modal usaha, dan karena saya memberikan jasa pinjaman, boleh nggak saya saya mengambil keuntungan dari jasa peminjaman saya 1 miliar ini ya 10 juta misalnya. Jadi sifatnya jasa ya, jasa peminjaman ya. Tipis dengan yang tadi itu ya, sangat tipis ya. Yang membedakan apa? Akadnya. Kalau dalam syariah jasa pembiayaan atau jasa peminjaman. Jadi saya meminjamkan 1 miliar, jasanya adalah 10 juta. Apa yang beda kalau ini adalah jasa peminjaman? Kalau ini tidak dikatakan kalau misalnya 10 juta jasa peminjaman, tapi dikaitkan dengan nominal hutang itu sendiri. Kalau yang konvensional, yang ribawi 1 miliar, kalau karena kamu 1 miliar 10% daripada 1 miliar 1 juta, kamu balikinnya adalah 1 miliar 100 juta ya, dikaitkan dengan nominal hutang tadi. Tapi kalau yang syariah itu sifatnya jasa ya, atau jual beli akadnya. Saya misalnya minjamkan kamu 1 miliar, tapi jasa saya meminjamkan kamu ya, saya mengambil jasanya misalnya tidak dikaitkan dengan modal tadi 5 juta, 10 juta. Mirip nggak? Mirip, ini dapat margin, ini dapat margin. Tapi yang membedakan adalah akadnya. Seperti murabahah tadi saya jelaskan, ijarah, ada lagi mudharabah dan lain-lain ya. Tapi ini mungkin menjadi stimulus kita bersama ya, menyadarkan bahwa salah satu dosa besar dalam agama kita adalah mengambil harta orang lain yang tidak pada tempatnya, yaitu dengan cara apa? Ribawi tadi. Yang membedakan antara ribawi dengan jual beli akadnya ya. Kalau pengen lebih detail lagi harus banyak belajar. Ini saya menyampaikan miliu, kimah ya, nilai ya. Nilai kita berusaha semaksimal mungkin, bisnis apapun yang kita miliki, usaha apapun yang kita miliki, kita semaksimal mungkin jauhkan daripada nilai-nilai yang sifatnya apa? Ribawi ya. Ambil yang syariah ya. Baik, jazakumullah khairan. Silakan kalau ada yang dipertanyakan. Tuh, langsung banyak ya. 1, 2. Ya, silakan Bapak dulu ya, mungkin Bapak ini dulu ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu boleh nggak ya? Boleh, silakan Ibu. Silakan Bapak dulu. Dan di dalam ayat lain juga dikatakan bahwa kesirikan akan menghilangkan habitat amal kita itu akan terhapus. Nah, terkait dengan masalah ini, hukum yang terjadi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi jelaskan mengenai kalau orang jual beli adalah riba. Yang saya mau tanya sekarang, misalnya orang itu pinjam Pak Bambang disebutkan pinjam 1 miliar tanggal 1, kemudian tanggal 1 bulan depan itu nggak usah bayar bunganya atau jasanya. Apakah itu riba dari segi waktu? Gimana? Belum saya tangkap. Tanggal 1 saya pinjam uang di bank atau di siapa lah. Iya, iya. 1 miliar. Kemudian tanggal 1 bulan depan lagi saya bayar 1 miliar. Yang saya tanyakan, apakah itu riba? Apakah itu zolim? Apakah itu sedekah? Ataupun termasuk tambahan yang dilihat dari segi bukan harta dari waktu? Itu aja yang saya tanyakan. Tetap 1 miliar tapi ya. Nggak ada tambahan apa-apa. Nggak ada. Iya. Baik, siapa tadi? Ibu-ibu silakan. Ibu siapa tadi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, saya punya masalah sebetulnya ya. Anaknya punya hutang kepada saya, anak saudara. Terus bapaknya sudah menyanggupi, ya udah tanggung jawab bapaknya, nggak usah dikasih sama dia. Kemudian kan dia punya anak 4. Kemudian si bapaknya meninggal sampai sekarang. Apakah itu menjadi beban anaknya yang lain atau bagaimana Pak Ustadz supaya saya tidak salah jalan? Terima kasih Pak Ustadz. Yang punya hutang sama ibu masih hidup? Masih, tapi dia nggak mungkin membayarnya. Si bapaknya waktu masa hidupnya menyanggupi untuk membayar. Kemudian anaknya yang lain ya yang agak punya itu berjanji. Apakah itu wajib saya tagih atau saya diamkan aja Pak Ustadz? Terima kasih. Iya, jazakumullah khairan. Dari yang terakhir dulu mungkin ya, dari ibu-ibu ya. Jadi permasalahan sosial masyarakat, uang ya, gara-gara uang bisa nggak berantem adik sama kakak, warisan ya. Baru tadi kemarin saya berkaitan dengan fikih zakat ya, tapi mereka nanyanya tentang warisan ya. Yaudah nanti setelah fikih zakat selesai kita bahas warisan kata saya. Ya itulah, karena memang ibu sama anak bisa berantem gara-gara apa? Warisan. Bapaknya meninggal, ini harta ibu, punya ibu, macam-macam. Nah berkaitan dengan ini, pertanyaan ibu, selagi itu hutang, itu adalah hak manusia dengan manusia ya. Tetap harus dibayar oleh si fulan tadi yang punya hutang kepada ibu, tetap harus dibayar. Nah kalau misalnya dulunya memang ayahnya yang akan membayar, berarti ayahnya yang membayar tapi sudah meninggal, berarti harus ditagih lagi kepada yang punya hutang ya, itu harus dibayar ya. Kecuali ada kondisi di mana yang berhutang kepada kita misalnya miskinnya miskin banget ya. Ya udah gimana? Ada solusi nggak kamu ya? Kita arahkan kepada saudara-saudaranya, anggaplah yang sudah mapan. Coba kamu ke saudara-saudara kamu ya, karena saya juga butuh uang, anggaplah ya. Ibu misalnya, saya juga butuh uang ya. Jadi arahkan dia untuk kepada saudara-saudaranya. Jadi kalau ibu ke saudara-saudaranya itu akan panjang lagi. Bagusnya ke si orang tersebut ya. Komitmen dia ketika punya hutang ya harus dibayar ya, intinya gitu. Kecuali tidak bisa bayar karena apa tadi? Pailit banget ya. Ya maksudnya udah kita ya pailit banget tuh, maksudnya makan anggaplah bisa 3 kali, cuma dia sekali gitu kan misalnya ya. Nah, berarti kan harus kita coba pikirkan dia, kalau apalagi kalau saudaranya lebih mampu, ya kita arahkan dia minjam kepada saudaranya lalu bayar hutang kepada kita ketika kita membutuhkan uang itu juga. Nah kecuali di kondisi anggaplah kita tidak
terlalu memerlukan uang tersebut, orang tersebut memang pailit banget, tadi analogi saya biasanya makan 3 kali, dia hanya bisa 1 kali, ya tidak ada salahnya kita ringankan dia, ya. Kita ringankan beban dia, hutang tadi, ya. Kalau kita tidak butuh, ya, kalau kita sudah berkecukupan, kita tidak butuh dengan hutang tersebut, ya kita kalau bisa diikhlaskan lebih baik lagi, ya. Tapi kalau kita butuh juga, ya, kita pun kalau nggak ngambil kita nagih ini di rumah dapurnya goyang gitu kan. Nah itu dengan cara tadi tuh, ya, mungkin si fulan tadi arahkan untuk minjam sama yang saudara-saudaranya sudah mapan. Ibu, usul saya, ibu jangan ke saudara-saudaranya, akan panjang lagi. Nah ini fulan macam-macam, apalagi ibu perempuan, ya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, Bapak, kalau kita meminjamkan uang 1 miliar, baliknya 1 miliar, ini yang syar'i, ya, itu dinamakan qardul hasan, ya. Misalnya Bapak minjem uang sama saya 1 miliar, ya, dan Bapak ngembalikan ke saya 1 miliar, saya pun biasa saja, ya, nggak mau minta jasa apalah yang sekarang dapat apa sih yang sekarang lagi rame itu, naik jalan-jalan kemana gitu, ya, pakai pesawat tertentu, gratifikasi dan lain-lain, ya. Jadi Bapak tetap 1 miliar, saya nggak minta apa-apa, itu dinamakan qardul hasan. Berarti ibadah saya membantu Bapak. Tapi kalau Bapak punya kesadaran lah, ini Ustadz Hendra udah bantu saya minjemin uang pada 1 bulan tadi kan, ya. Udahlah nih ada oleh-oleh dari Ponorogo, ke Ponorogo itu jenang, ya. Jenang, kasih jenang lah 1 box, ya. Ini Ustadz, ya, itu bukan riba, itu hadiah, ya. Hadiah yang saya pun nggak minta, ya, tapi dikasih, itu nggak apa-apa. Walaupun tadi Ibnu Mas'ud nggak mau kan, karena standarisasinya tinggi, ya. Kalau saya ingin standar lebih tinggi, saya nggak nolak itu, nggak usah, ya. Tapi secara fikih boleh, ya. Ketika dari Bapak, ya, bukan dari saya. Kecuali syarat itu dari saya. Hei, Bapak, nih saya kasih 1 miliar, bulan depan balikin plus jenang. Nah, itu jenang itulah yang riba, ya. Karena syaratnya dari saya. Itu Bapak, ya. Kalau Bapak berkaitan tadi, ya, yattakhiduna ittakhadhu akhbaram wa ahbaram ruhbanan. Nah, itu ayat tersebut memang berkaitan dengan umat-umat terdahulu, ya. Umat-umat terdahulu yang menjadikan pendeta mereka, ruhban mereka, ya, untuk apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini lebih cenderung kepada ruhban, akhbar, pendeta, orang-orang terdahulu yang menyelewengkan agama mereka. Ketika mereka mendapatkan Taurat dan Injil, mereka selewengkan, mereka rubah-rubah yang harusnya konsep riba kan dari mereka, ya. Yang seharusnya Taurat, Injil, Zabur itu kan satu konsep dengan Al-Qur'an, tapi dirubah sama mereka, ya. Dirubah yang tadinya jual beli menjadi riba, yang tadinya ada nabi akhir zaman ditutupi sama mereka. Nah, itu maksudnya, ya. Jadi tidak boleh mengikuti mereka dalam kesesatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kaitannya dengan konteks kekinian, ya? Negara kita sekarang berapa ribu triliun? 8.000 triliun, ya? 18.000 triliun hutang Indonesia, ya? Waduh, yang bayar siapa? Cicitnya Pak Maman bisa. 8.000, ya? 8.000 triliun, ya. Nggak tahu segede apa itu, ya, kalau. Nah, hutang kita seperti itu, dan konsep hutang kita tidak lepas daripada konvensional. Lalu bagaimana sikap kita? Nah, kalau berkaitan dengan sikap ini masuk ranahnya fikih, ya. Kalau tadi yang saya sampaikan ranahnya akhlak, ya. Akhlak, akidah, ya. Nah, berbeda dengan fikih, ya. Fikih itu adalah halal haram, baik benar, nah itu fikih, ya. Nah, berarti secara fikih kalau kita menyikapi bagaimana regulasi pemerintahan kita, ada yang namanya azimah dan ada yang namanya rukhsah.
Nah, sebelum saya jawab lebih detail menukik pertanyaan Bapak, saya ilustrasikan. Ketika saya berdakwah di Eropa, keliling beberapa negara, Jerman, Belanda, Perancis, Belgia. Jadi ada yang bertanya kepada saya, diaspora ya, orang-orang Indonesia yang sudah lama di sana, bahkan sudah mendapatkan citizen dari Eropa sana. Dia bertanya, Ustadz, ketika itu saya membahas tentang bab riba juga. Ustadz, gimana nih Ustadz nih? Saya kalau nggak pakai konsep riba, nggak bisa hidup di mana? Di Belanda misalnya. Semuanya kan konsepnya konvensional, riba. Punya rumah itu harus ada asuransi, mobil diasuransikan, jiwa harus diasuransikan, asuransi dari A sampai Z, asuransi semua. Asuransinya itu riba semua. Punya orang Yahudi lagi, ya. Tapi itu jadi prasyarat kita KTP, ya, citizenship gimana? Saya sampaikan ada dalam fikih konsep azimah dan rukhsah. Apa itu azimah? Mengambil sesuatu yang itu menjadi ajaran kita. Rukhsah itu kebalikannya, mengambil keringanan daripada kondisi tertentu, ya. Seperti kalau zaman dulu ada yang mengatakan Yasir, yang mengatakan Tuhan saya adalah Lata. Dia mengambil rukhsah karena dipaksa, ya. Itu merusak. Nah, saya katakan kepada mereka, ada nggak solusi yang syariah di sini? Belum ada, Ustadz. Ya, kalau belum ada, jatuhnya adalah rukhsah. Ya, boleh ngambil yang ribawi karena kenapa? Darurat. Kalau dia nggak ngambil yang ribawi tadi, asuransi yang ribawi tadi, dia nggak bisa kerja di situ, tinggal di situ, berdakwah di situ, karena belum ada yang syariah di sana. Berarti kan jatuhnya rukhsah. Nah, kalau kita di Indonesia, ya, tadi misalnya negara kita berhutang dengan konsep yang 8.000 triliun yang sifatnya konvensional, pertanyaannya sama, sudah adakah yang syar'i, ya? Nah, kalau belum ada yang jatuh yang syar'i, berarti jatuhnya kepada kedaruratan. Nah, bagaimana sikap kita? Apakah mendukung atau tidak mendukung? Ya tadi, ya. Kalau misalnya masih dalam ranah kedaruratan yang sifatnya rukhsah, ya kita tidak bisa menyalahi juga, ya. Kecuali ada solusi yang sifatnya syar'i tapi tidak diambil, kita harus mengingkarinya, ya. Nah, mengingkarinya juga ya sesuai dengan proporsional kita. Kalau kita sebagai anggota DPR, DPRD, DPR misalnya, ya kita bisa bersuara, jangan dong pemerintah, jangan berhutang kepada yang konvensional, tuh yang ke syar'i aja tuh di Bank Dunia ini, itu syar'i, ya itu kan DPR, ya. Tapi kalau kita ya sesuai dengan kapasitas kita, ya. Oh waktunya, oh ya, itu mungkin Bapak ya, Taib ya. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kemarin ini mewakili, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang masalah riba.